Karena Yesus bilang, aku tidak perlu, aku tidak butuh apa itu persembahan. Bagiku adalah hatimu yang kuperlukan. Wow, hati kita. Kenapa? Ya memang Yesus sudah ngomong, aku mengetahui isi hatimu Binsar, dan imanmu aku lihat. Nah, teman-teman, pada hari ini ada banyak orang-orang seiman di seluruh bumi, orang-orang yang mengasihi Yesus sedang bersukacita beribadah untuk merayakan, memperingati lahirnya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita beriman kepadanya. Tentu saja sukacita itu penuh. Semua teman dan sahabat seiman sedang ada di dalam peribadatan yang penuh dengan keharuan, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan terima kasih, penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Natal harusnya memiliki makna agar bisa bermanfaat dalam hidup kita. Yang jelas sebenarnya yang diperingati adalah datangnya Bapa Surgawi sebagai pemilik kehidupan di semesta ini ke atas dunia melalui Yesus yang disebut putranya. Sebuah proses yang unik. Bapa pemimpin dunia, pemilik hidup, dan pencipta segala-galanya muncul di atas kehidupan yang fana ini, muncul di tengah-tengah kehidupan kita, muncul membawa kabar baik dalam wujud manusia yang kita sebut Jesus. Bapak Ibu Saudara, sukacita kita penuh, dan ini sudah dialami orang-orang di zaman dahulu ketika Yesus ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Yesus memimpin kehidupan orang-orang yang hendak dipimpinnya, mulai dari pemuritan 12 para rasul dan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Saudara yang terkasih, pada malam hari ini tanggal 24 malam ada banyak teman-teman merenungkan Yesus sebagai Juru Selamat. Benarkah kita percaya dan diselamatkan? Lalu seberapa besar ucap syukur kita kepadanya selama setahun penuh, bahkan lebih dari tahun-tahun sebelumnya? Sudahkah kita mengikuti apa yang diajarkannya? Misalnya, kasihilah sesamamu. Paling utama, kasihi Tuhan Allahmu. Mengucap syukurlah dalam segala hal setiap saat. Dan tetaplah berdoa. Kasihilah ayah dan ibumu. Demikian para suami, kasihi kepada istrimu. Sayangi istrimu. Kaum perempuan, istri-istri juga, setialah kepada suamimu. Nah, ini semuanya setahun sudah akan berlalu pada bulan Desember ini. Benarkah kita lakukan? Benarkah kita menjadi murid? Benarkah kita mempercayai Tuhan sebagai Juru Selamat? Kita evaluasi pada hari Natal ini sebelum kita menyeberang tahun yang baru 2025. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan dan momentum yang sangat bahagia. Nah, saya memberi topik pada perenungan ini, yaitu iman kepada Yesus yang memberi kemenangan di dalam hidup kita. Saya beri topiknya seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, saya membuat rangkuman 4 makna dari memperingati hari Natal. Jadi jangan sampai kita memperingati Natal itu tidak punya manfaat. Yang saya maksudkan, kita masing-masing pribadi
dengan cara hidup masing-masing kita, tetapi itu yang mengkaruniakan kepada kita adalah Yesus. Yang membuat rencana dalam hidup saudara dan saya adalah Yesus, bukan kita. Sekian banyak rancangan dalam hidup ini, tapi yang paling benar Yesus katakan, rancangankulah yang lebih tinggi, yang paling benar daripada rancanganmu, Bapak Ibu Saudara. Nah, evaluasi semua itu. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan 4 rangkuman yang memberi makna dari peringatan kelahiran Kristus Juru Selamat kita yang kita sebut Natal. 1. Natal adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah mengasihi dunia, termasuk Anda, saudara, saya, teman-teman di negeri ini seluruhnya yang beriman kepadanya, dan bahkan di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, di seluruh bumi ini yang percaya kepada Yesus. Jadi adalah bukti kasih Allah yang begitu besar, tidak terbatas bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita membaca kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu tadi yang ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Itu berita. Ya, itu yang harus kita imani, kita pahami. Ya, Natal adalah bukti nyata dari kasih Allah yang begitu besar dan tanpa batas, Bapak Ibu Saudara. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, Allah memilih untuk datang ke dunia ini sebagai seorang bayi yang lahir di palungan di Bethlehem. Allah yang begitu mulia, yang berkuasa atas langit dan bumi itu, turun ke dunia dalam sosok seorang bayi yang kita sebut namanya Jesus. Dan lahirnya di kandang domba, yang sungguh tidak dihormati manusia. Padahal Yesus adalah juru selamat kita, kemudian kita imani seperti itu. Keputusan ini mengubah segala sesuatu. Yesus lahir untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir, Dia juga sudah menyatakan, aku datang ke atas dunia ini, aku datang di tengah-tengah hidup kalian semua di bumi ini untuk mencari orang-orang berdosa. Orang benar tidak dicari, sudah benar. Orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tadi dengar bahwa Allah itu turun ke bumi dalam sosok bayi yang disebut Yesus di Bethlehem, di kandang domba. Seperti itu ya. Jadi bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa memilih untuk menjadi manusia seperti kita. Saya katakan tadi, bayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita, kehidupan segala yang diciptakan, flora dan fauna, dan kita semuanya. Sangat berkuasa. Dia penentu hidup dan mati, Bapak Ibu. Ya, karena ini sebuah perenungan, renungkan baik-baik. Siapa Anda? Siapa saudara? Siapa kamu? Hai orang muda, siapa kamu? Baik-baik direnungkan semuanya yang saya akan sampaikan ini, karena bukan saya yang menyampaikan, tetapi Yesus yang ada di dalam saya. Saudara percaya itu? Baik, itu iman yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang manusia seperti kita, Allah yang berkuasa, yang maha tinggi, yang kita puja, kita puji dalam nyanyian puji-pujian atas kemuliaannya, jadi manusia. Tentu saja kita ini manusia yang dikatakan jadi seperti kita. Yesus itu
menderita, haus, lapar, ngantuk, lelah, ya, sampai-sampai mau pergi ke Yerusalem saja karena dirasa mungkin akan lelah dalam perjalanannya, meminta seekor keledai diusahakan murid-muridnya. Minta dulu keledai yang ada di hadapan kita, yang ditambat di situ, dan Yesus tahu. Lalu mereka mengupayakan dan Yesus naik keledai. Bapak Saudara, yang kita muliakan kelahirannya malam hari ini, dalam hidupnya tidak punya apa-apa, tapi kuasanya penuh, bisa membuat apa-apa. Seperti itu. Untuk harta dunia seperti orang-orang pada zamannya, terutama zaman sekarang, berkelimpah-limpahan, Yesus nggak punya. Tapi kuasanya penuh dan tidak pernah gagal perkataannya. Itu terjadi pada murid-muridnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara renungkan baik-baik, hari ini dan sepanjang tahun-tahun lalu menjadi murid Kristus, kasih lihat kuasamu. Seperti ke-12 muridnya. Kasih lihat. Karena kita adalah kesegambaran ilahi. Kita adalah gambar dan rupa Bapaknya Yesus. Bapa surgawi. Kita bilang Tuhan semesta alam. Jadi kita bukanlah perwujudan memiliki karakter iblis. Bukan. Kita karakter ilahi, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di perenungan terus-terus akan saya sampaikan ini untuk saudara renungkan baik-baik supaya ada manfaatnya kita memperingati hari Natal, ya. Teman-teman yang sudah tadi ke gereja, jadi jangan, saya tidak menghakimi apa-apa ya, tapi yang kita bawa pulang adalah hikmat dari penyampaian oleh pastor kah, pendeta kah, gembala sidang gereja kah, tentang pesan-pesan yang disampaikan tiap-tiap gereja itu bermakna bagi hidup kita. Saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengevaluasi, menghitung-hitung apa-apa saja yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi Dia, harus memberi sesuatu. Yesus berkata dalam perumpamaannya demikian, akulah pokok anggur itu binsar, dan kau ranting-rantingku. Pada ranting itulah pokok anggur itu berbuah, bukan pada batangnya. Nah, oleh karena peringatan itu memang jelas-jelas sangat-sangat berharga buat saya, Bapak Ibu Saudara, saya ajak, mari kita berbuah. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan buat kemuliaan Tuhan? Apa buktinya Bapak Ibu Saudara mengasihi Kristus? Itu saja. Kalau Yesus sebelum kita lahir, dia sudah ada di tengah-tengah kehidupan di zaman purbakala, sudah mengasihi manusia sampai kita lahir, nenek kita lahir, ayah ibu kita lahir, sudah dikasihi. Bapak Ibu Saudara, jadi kita datang, kita lahir di tengah-tengah kehidupan yang fana ini, kasih Tuhan sudah menyambut kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, lebih banyak kasih Tuhan daripada kita mengasihi Tuhan. Saudara, ya namanya perenungan untuk kita renungkan semuanya ya. Jadi ini adalah kasih yang sangat besar, kasih yang tidak dapat diukur dan tidak dapat ditukar dengan apapun yang ada di atas bumi atau di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menyampaikan ini penuh dengan sukacita, dan harapan saya Bapak Ibu Saudara juga turut bersukacita. Ya, di masing-masing kehidupan kita yang berbeda, di masing-masing usia kita yang berbeda, di masing-masing suku kita yang berbeda-beda, asal dari negeri, asal dari desa, asal dari tempat kita masing-masing, kita bersuka. Tentu saja bersuka cita, kita punya juru selamat yang sedang kita peringati kelahirannya, lahirnya di tempat yang tidak dihormati dunia. Bapak Ibu Saudara, miris sebetulnya. Putra penguasa alam semesta, Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus, dilahirkan dalam wujud kemanusiaannya di tempat yang tidak terhormat. Bahkan di kandang hewan, seperti itu. Coba renungkan baik-baik. Anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, di era modern ini sudah lahir di rumah sakit. Wow,
yang cukup mahal, sudah ditangani dengan alat-alat yang modern, alat-alat kedokteran, sudah dikontrol oleh dokter-dokter terkait, para spesialis. Dulu mana ada? Tidak ada. Yang dikenal dulu, saya baca di Alkitab Perjanjian Baru, tabib yang ada. Hari ini sudah dokter di mana-mana. Patutkah kita menyukuri? Yes. Maka dikatakan, mengucap syukurlah setiap saat dalam segala hal. Ucapan syukur itu dahsyat dampaknya. Saya sudah terangkan di video yang lalu, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini malam Natal, kita mensyukuri ada Tuhan yang bisa melahirkan mujizat dalam hidup kita. Hal yang tidak masuk di akal bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang gak masuk akal. Apa itu? Ya tidak bisa diakali dengan apapun, dengan pikiran kepandaian apapun. Profesor, doktor, apapun tidak akan sanggup. Saya mengalami banyak dalam pelayanan selama 19 tahun bergumul dengan Tuhan Yesus. Ada banyak yang diperlihatkan di dalam pelayanan-pelayanan saya, karena saya percaya. Yesus berkata begini, untuk direnungkan terus semuanya. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, yang sebenarnya sama dengan begini. Jika saya tinggal di dalam kasih Kristus dan Yesus sendiri tinggal di dalam jiwaku, maka mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Berarti saya orang percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak akan menerima firman Tuhan, firman Yesus tinggal di dalam jiwanya. Enggak, pasti dia tolak. Objection. Dia pasti akan tidak mau menerima itu, karena tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah terus, karena kita orang-orang dan anak-anak Perjanjian Baru, anak-anak yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu saya mengatakan tegas di sini, saudara tetap percaya, saudara tetap setia, saudara hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam roh dan kebenaran, maka semua hidupmu akan penuh dengan berkat. Percaya itu. Tidak akan ada kesusahan. Bagaimana bisa susah? Gak mungkin. Iya, kan? Tadi sudah dikatakan bahwa Yesus yang kita kasihi, kalau kita melakukan firman-Nya, maka dampaknya Bapa Surgawi yang ada di dalam Yesus akan mengasihi saya dan saudara. Lalu dijanjikan, aku bersama Bapa akan datang kepada orang-orang benar, orang percaya seperti Anda dan saya. Kalau Bapa Surgawi dan Yesus ada di dalam jiwamu, engkau tidak akan salah melangkah, tidak akan kalah dalam kehidupan ini, tidak akan bisa dijamah oleh kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat yang ada di sekitar hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Ini momentum yang paling dahsyat. Nah, tadi sudah dikatakan dan diingatkan di depan, sangat besar kasih Allah bagi dunia. Lalu dia menyiapkan dirinya untuk muncul sebagai seorang bayi, seorang anak manusia dari rahim seorang perempuan terpilih, Bunda Maria. Dipilih. Tidak semua orang dipilih. Tidak hanya Bunda Maria, tidak hanya anak darah Maria yang ada perempuan ketika itu, tetapi terpilih. Ya, saya akan terus renungkan ini semuanya supaya kita semakin dibekali masuk tahun 2025. Diperbaharui segalanya. Ya, cara hidup kita, iman kita semakin teguh, berkat kita semakin berkelimpahan. Berkat tidak hanya uang, tidak hanya benda, tapi kasih itu berkat, saudara. Kasih. Hidup kita lahir ini berkat. Saya tidak pernah minta lahir. Kalau juga saya tanya Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton, yang sedang dikasih ini, apakah di antara saudara ada yang pernah ngomong, Tuhan lahirkan saya? Kan tidak. Pengharapan itu ada di ibunda dan ayahanda kita masing-masing. Itu sebab dikatakan, hormatilah ayah ibumu, supaya usiamu panjang di tanah yang diberikan kepadamu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Sangat besar kasih Allah. Ya. Jadi, kasih yang begitu besar, berupa bayi lahir di Bethlehem, lalu membesar, terus dipimpin dunia ini olehnya, Tuhan dan Juru Selamat kita, Jesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya,
kemanfaatan dan arti atau pengejawantahan dari Natal dalam hidup kita, ya menurut apa yang saya pelajari, Yesus lahir untuk menyelamatkan dunia. Yesus ada di tengah-tengah bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Emak saya, bapak saya, nenek saya diselamatkan. Haleluya, haleluya. Gak tanggung-tanggung, saudaraku. Keselamatan itu bagi semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu ngomong lebih dari 9,5 miliar manusia di permukaan bumi. Katakan separuh saja, 4 miliar orang-orang Kristen yang percaya. Wow, yang percaya kepada Kristus, 4 miliar manusia di atas bumi diselamatkan olehnya. Dahsyat, sungguh dahsyat. Sebenarnya seluruh manusia, karena manusia diciptakan menurut iman kita, ya, menurut iman kita bahwa Yesus dan Bapaknya, Bapa surgawi lah yang menciptakan dunia. Jadi nggak ada manusia tidak diciptakan oleh Bapa kita yang semula dari debu tanah. Adapun perkembangan tentang kepercayaan itu, lah itu urusan yang lalu-lalu, yang sekarang tetap kita pertahankan. Saya percaya Yesus juru selamat. Nah, itu dikatakan yang kedua ini. Yesus lahir untuk menyelamatkan dunia. Artinya, saudara dan saya, anak cucu yang sudah diselamatkan kemarin, nenek moyang kita, orang tua kita, sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kelahiran Yesus bukanlah kebetulan atau peristiwa yang terjadi hanya untuk mengisi sejarah dunia supaya ditulis, merupakan sebuah history daripada dunia. Ada bayi yang lahir di Bethlehem, di kandang domba, namanya Yesus. Cuman begitu doang? Enggak. Bukan untuk ditulis-tulis sebagai sejarah yang saya maksud. Bukan. Kita mau pengajarannya itu kita pegang, kita adopsi, kita percayai, kita lakukan agar kita menjadi selamat. Soalnya begini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terjadi seperti yang saya pernah tahu seorang sahabat, kalimat-kalimat firman Tuhan itu disalin, ya, kemudian ditulis di atas sebuah kertas, di mana kalimat itu menyenangkan, firman itu ditaruh di dompet, dibawa kemana-mana dalam tas kerjanya. Seorang lelaki juga punya tas kerja, ya, dibawa, bahkan mengaku kepada saya percaya tulisan ini akan menyelamatkan saya karena di situ ada firman Tuhan. Saya pikir tidak begitu juga diajarkan, ya, tulisan itu menyelamatkan engkau, imanmu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengimani apa yang dikatakan, apa yang dituliskan di Injil itu, ngapain ditulis lagi coba? Ditulis, ditaruh dalam dompet. Dompet ada di celana, kita dudukin tiap hari di kantor, lebih dari 8 jam kita kerja, terjepit di kantong di celana kita. Atau bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, kalau ditiru itu di dalam tasnya, tuh nggak pernah dilihat. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, jangan tersesat. Yesus berkata begini, pelajari firman ini. Sampai-sampai dikatakan Yesus seperti itu. Di video kemarin sudah saya singgung. Jadi kita wajib mempelajari. Nah, bagaimana cara mempelajari? Alkitab harus dibuka. Apakah Alkitab dalam bentuk tulisan, ya? Apakah sekarang dalam bentuk sajian digital, dikemas, ada di HP masing-masing Bapak Ibu Saudara. Gitu. Jadi kapan saja bisa dibaca, di mana saja bisa dibaca, pada waktu-waktu yang bermanfaat. Jangan waktu tidak luang dihajar membaca, nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kelahirannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam Matius 1 ayat 21 tertulis demikian. Mari kita sama-sama dengar. Malaikat berkata kepada Yusuf tentang Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Jesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Itu pesan. Ya. Malaikat Gabriel berpesan, dicatat di dalam Matius 1:21, bahwa Yesus itu sudah memang demikian harus diberi namanya, dan dia akan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan saya
orang tua saya, nenek saya, saudara yang sedang menonton ini diselamatkan melalui iman. Itu sebab Yesus kerap sekali mengatakan, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadilah seperti apa yang kau imani. Kalau ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu Saudara minta di dalam hatimu, itu harus jadi sesuai dengan imanmu, jadi sesuai dengan apa yang kau percaya. Ya tentu saja kalau tidak percaya nggak jadi apa-apa, kan begitu. Jadi saya senang membaca dan memahaminya seperti itu. Sekarang saya bagi-bagi terus Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itu pesan dari Matius 1:21. Dia, kata malaikat itu kepada Yusuf, ya, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia itu Maria, ya, tunangannya Yusuf, ya. Dan dijelaskan lagi, kamu, kepada Yusuf, akan menamainya Yesus. Artinya jangan ganti nama itu. Nama itu sudah kehendak ilahi dari kemuliaannya, sudah kehendak Bapa surgawi yang mengutus malaikat menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Karena dialah, kata dia dipakai terus, maksudnya karena Yesuslah yang akan lahir itu, yang akan menyelamatkan umatnya, ada umatnya, dari dosa mereka. Jadi umatnya itu adalah yang percaya kepada Yesus. Hari ini saudara dan saya yang sudah berusia sekian puluh tahun, ya, nggak ada anak-anak yang mendengarkan ini tua-tua sudah, orang dewasa, sudah diselamatkan, ya. Jadi ini yang harus dipahami, ya. Jangan terus berpikir tentang duit, harta, duit, jabatan, pangkat, dan segala kenapsuan, kedagingan di dunia ini menonjol. Jangan. Sayang sekali, usia habis tanpa guna, ya. Tuhan tidak sukai itu Bapak Ibu Saudara. Saya menyampaikan nasihat ini penting supaya jangan ada orang menamakan dirinya Kristen tapi nggak kenal Yesus. Itu lebih miris lagi. Iya kan? Jadi harus mengenal. Karena Yesus sendiri berkata seperti ini, tidak ada satupun di antara kamu semua ini yang akan sampai kepada kemuliaan Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Wow, pesan itu tajam-tajam buat saya, harus dimengerti. Jadi kalau saudara kenal dengan Bapa surgawi, gimana caranya aku nggak paham, tapi Anda abaikan Yesus, tidak bisa. Karena memang Yesus itu kan perwujudan dari Allah tadi, menjelma menjadi anak manusia. Itu sebetulnya Bapa surgawi turun ke bumi, seperti itu. Nah makanya selalu Yesus katakan begini, tidakkah engkau percaya di dalam aku ada Bapa? Sampai sebegitu hebatnya. Di dalam Yesus ada Bapa surgawi, Bapa yang menciptakan alam semesta, yang membuat gempa bumi, yang membuat hujan es, angin tornado, angin puting beliung. Itu kepunyaannya mereka, bukan manusia. Kita semuanya ketir dan khawatir dan takut, cemas, bimbang, galau, ragu. Begitu angin bertiup, atap-atap rumah yang tanggung-tanggung terbang, rumah sendiri dindingnya habis, barangnya pun terbang, nggak ada sisa. Manusia saja bisa digeser semuanya. Wow, hanya dengan udara yang bergerak kita sebut angin. Jadi kita remeh-remeh melihat udara. Jangan, tanpa udara kita semua mati. Ya kan, tidak ada oksigen kita hirup masuk di paru-paru. Itu sebab saya katakan selalu, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukurlah setiap saat. Berterima kasihlah bisa bernapas. Ada orang punya paru-paru, susah bernapas. Dikasih di sini masker, disambungkan gasnya itu ke tabung gas yang gede seperti orang bikin mie, ya, di restoran kontinental, gede-gede tabung, kayak tabungnya tukang las itu, disedot dari situ. Halo Bapak Ibu Saudara, kita sedang dalam perenungan, ya. Saya berharap yang kita renungkan itu akan mengubah pola kita berpikir tentang spiritual kita kepada Kristus, percaya semakin tebal, supaya 2025 benar-benar kita hidup baru, kita lahir baru, kita diberi berkat-berkat yang baru, tidak ada kesusahan lagi. Oleh karena itu kita yang harus berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan dia tetap Tuhan seperti itu, dari dulu, sekarang, dan selamanya, abadi. Iya kan? Dia Alfa dan Omega, tidak berasal dan tidak berakhir. Nah kita ini
berawal dan berakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita lahir, kemudian kita akan pulang kepada pemilik, yaitu Sang Ilahi, Bapa Surgawi. Hati-hati, ya. Jadi nggak bisa suka-suka hidup ini, barbar gitu, nggak bisa. Jangan asal-asalan. Apa yang kita perkatakan juga hati-hati. Sebab begini, jika Roh Kudus itu, jika dikatakan tadi, aku akan tinggal bersama dengan dia yang percaya kepadaku, yang dikatakan tadi di depan, maka di dalam saudara yang percaya ada kuasa Allah dan kuasa Kristus. Nggak mungkin ngomongnya barbar, nggak mungkin ngomongnya suka-suka, nggak mungkin ngomongnya ya seperti yang terjadi di luar sana, aneh. Tidak menggambarkan dia keserupaan dengan Allah. Itu sudah keserupaan dengan roh-roh sesat. Semua diomong. Kalau dia murka, manusia itu orang di hadapannya jadi hewan. Kan? Bapak Ibu Saudara ngerti ya saya maksud. Habis itu direndahkan lagi. Kamu sudah dimaki-maki habis-habisan. Jangan. Ya. Saya kasih perenungan ini lebih tajam supaya besok masuk tahun 2025. Lepaskan itu, copot itu, tanggalkan itu, kikis itu, buang itu. Bersihkan hatimu. Karena Yesus bilang, aku tidak perlu, aku tidak butuh apa itu persembahan. Bagiku adalah hatimu yang kuperlukan. Wow, hati kita. Kenapa? Ya memang Yesus sudah ngomong, aku mengetahui isi hatimu Binsar, dan imanmu aku lihat. Mau kemana saya lari? Nggak bisa, Tuhan Maha tahu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu yang masih dalam pergumulan nggak selesai, seperti yang WA-nya dikirim ke saya, ini bagaimana caranya Pak? Saya begini, pergumulan saya nggak selesai-selesai, damai sejahtera di keluarga saya, bla bla bla. Yang sakit-sakitan, orang tua, mertua saya sakit, nggak sembuh-sembuh, saudara saya sakit. Gimana caranya? Lah, ya hubungi Tuhan. Kan gitu. Hubungi Tuhan, karena Yesus sangat berkuasa. Penyakit dalaman dulu nggak ada yang nggak sembuh. Orang bungkuk disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melek, bisu bisa bicara, yang tuli bisa mendengar. Apalagi, semua aja, apa saja, penyakit apapun. Dan itu saya alami, Bapak Ibu Saudara, sembari saya kesaksian. Saya ini orang berdosa seperti Bapak Ibu Saudara, supaya makin tertarik ya. Saya ndak ujuk-ujuk lahir dari kandungan ibu saya, lahir terus saya jadi wow gitu, nggak bisa. Nggak gitu maksud saya. Saya juga berdosa. Tapi saya tidak pernah mengelabui Bapak Ibu saya, nggak punya nyali ya. Oleh karena itu saya paparkan di video yang kemarin, saya bersaksi, ibunda saya yang sudah wafat itu 93 usianya, diberkati Tuhan, dasar kayaknya kalau murka nggak pernah lalu tangan loh, mukul, menjewer kuping, memaki, nggak pernah. Sungguh, in the name of Jesus, sungguh saya sampai bisa ngomong di sukacita karena mama saya baiknya, sungguh baik. Semua orang yang kenal dengan ibunda saya, dia bilang ini mama ini baik sekali. Siapapun yang datang ke rumah beliau, bukan rumah saya ya, karena saya kan anak, saudaranya dari kampung, ditampung, dibisa-bisain ada di rumah, gitu loh. Nggak pernah diusir, dimarah, nggak pernah. Jadi itu kan berbuah bagi kami anak-anaknya, diberkati Bapak Ibu Saudara. Ini patut ditiru kalau mau, kalau nggak abaikan saja. Kesaksian saya nggak masalah, iya kan Bapak Ibu Saudara. Saya hanya membantu, ya. Seperti yang saya tulis di layar itu, jika ada pergumulanmu sampaikan kepada saya, akan coba menghadapi Kristus membawa nama Bapak Ibu Saudara. Dan inilah masalahnya ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti. Sebab aku ditugasi untuk berbuah. Itu akan saya ngomong dengan Kristus supaya Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana doa saya mempertahankan kalian, membela kalian. Jadi kalau masih ada yang bersungut-sungut ke saya, ya nggak salah juga sih. Pak kok enggak? Maksudnya, kok nggak dijawab? Kok masih begini? Ada yang tanya, Pak, saya nggak merasakan ada mujizat. Ya ampun ya Allah, ya Gusti, kamu bernapas nggak bayar itu mujizat, Mas. Aduh Tuhan, tolong ya. Ya nggak apa-apa. Kita sedang mereview kelakuan kita di saat kita memperingati kebaikan Tuhan. Begitu kan? Sekali lagi, yang nomor 2, Yesus datang kepadamu itu untuk menyelamatkan engkau. Jadi jangan cuek.
Jangan diabaikan dong, ya. Jangan undang murkaku, kata Allah di perjanjian lama. Kalau sudah Allah murka, siapa yang bisa kasih berhenti? Di atas itu nggak ada, semua di bawah kemuliaan Tuhan, di bawah kuasanya. Mau presiden ke, apalagi menteri, apalagi camat, nggak bisa. Kita orang biasa loh, nggak tahu yang sedang menonton mungkin ada wakil gubernur sama, iya, aminin saja. Tapi toh nggak berkuasa. Sakit, meringis, nggak digubris sama Tuhan, mau apa? Pergi ke dokter. Iya, nggak salah dokter itu. Kemajuan teknologi kedokteran itu diberkati Tuhan. Kalau enggak, ya tetap aja tabib zaman dulu, Bapak Ibu Saudara. Kan begitu? Jadi hormati semua, lihat di sekitarmu, lihat hidupmu, apa yang sudah kau berikan bagi Tuhan, dan apa yang sudah kau terima. Harus. Masa nggak dihitung gitu ya? Di video-video yang selalu saya katakan pulang kerja dan apapun hitung apa yang sudah saudara terima sebanyak sehari itu. Rapatkah, apakah semua usul-usul yang disampaikan dalam rapat di kantor apa itu diterima apa tidak? Ya, berbesar hati. Karena Tuhan maha sabar ya Bapak Ibu Saudara ya. Demikian juga orang muda, jangan emosi kamu. Nggak ada gunanya. Emosi yang tidak bisa dikendalikan adalah ya adalah energi negatif yang berkeluaran lewat pikiranmu dan hatimu. Hati-hati. Itu bisikan dari semuanya roh-roh yang jahat, yang sesat. Jangan pelihara itu Bapak Ibu Saudara. Terutama kaum muda ya. Saya gemar melayani KKR orang muda. Saya gemar bicara dengan orang muda. Karena kalau saya bicara dengan orang tua, ada saja yang disampaikan. Saya ini dari keturunan nenek moyang saya semuanya Kristen, Pak. Jadi tidak usah banyak diomongin tentang Yesus kepada saya. Mendapat kata-kata itu mingkem. Bapak Ibu tahu mingkem? Diam. Wah, udah nggak muat nih bahasa yang kita sampaikan. Ya saya nggak mungkin ngotot. Dalam batin saya, dalam hati saya, ya kalau Bapak Ibu nggak mau, ya udah diam aja kan. Saya diam aja. Kan sudah dia bertahan seperti batu. Nenek kakek saya zaman dahulu itu, ya sekian tingkat ke atas itu sudah Kristen Pak Binsar. Oh iya, baiklah itu, tinggal begitu aja. Saudara, buka hatimu. Buka hatimu. Apa susahnya buka hati? Kalau Tuhan bilang, bertobatlah engkau. Masa nggak mau bertobat? Kalau nggak ada gunanya, Yesus nggak ngomong itu, Bapakku, Ibuku, Saudaraku. Dengar baik. Bertobatlah engkau, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya kepadamu dianugerahkan Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan. Bisa, diminta juga bisa. Tapi saudara beli itu di toko emas nggak ada, di toko berlian nggak ada, di supermarket paling mewah juga nggak ada. Adanya di mana? Di surga. Itu sebab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah Bapa di surga, supaya segala-galanya kamu butuhkan ditambah-tambahkan kepadamu dalam hidupmu. Nggak usah teriak-teriak minta, pasti ditambah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, karena Tuhan itu sabar dan tidak ada yang tidak digenapi dalam hidupmu, dijamin oleh Kristus, ya kita hidup tenang aja. Jangan gerasa gerusu, sibuk hendak menentu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Apalagi Anda itu anak-anak Allah. Kan ada banyak orang ngomong, saya anak Tuhan. Baik-baik saja, Bung. Tidak apa-apa. Tapi tunjukkan bahwa saudara itu anak Tuhan. Jangan berkelakuan dunia, berarti tetap dikuasai iblis. Saya tidak menghakimi. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kehidupan sehari-hari ya di sekitarmu, baik di kantor, di kampus, dimanapun itu, di komunitas-komunitasmu. Tahu, orang ini disengat oleh kuasa roh jahat, dan orang ini bersama dengan Tuhan. Beda, pasti beda kualitasnya. Tutur sapanya lembut, sabar, menerima semua pendapat, tidak langsung main hajar, nggak bisa. Dihormati semua pendapat orang. Itu karena dikasihi. Mereka kasihilah sesamamu lebih daripada engkau mengasihi dirimu. Yang paling utama, kasihi Bapa Surgawi yang menciptakan engkau, dan kau akan pulang ke situ kelak. Akan bertemu dengan Kristus kalau percaya. Yesus kita katakan kepada kita, kelak kita akan satu perjamuan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Gak kemana-mana, kita akan ketemu Yesus. Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi nomor 2 ini penting. Yesus lahir untuk menyelamatkan saudara.
Baik Bapak Ibu, ya. Nah, kalau tadi sudah kita dengar di Matius 1 ayat 21, saya ulangi lagi, dia akan melahirkan seorang anak. Itu disampaikan kepada kepada Yusuf, ya, untuk diingat kembali. Matius 1:21. Jadi tugas Yesus sudah dikerjakan selama pelayanannya 3 tahun, habis itu meninggal, wafat di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia yang tanpa dosa rela menanggung dosa saudara dan saya agar kita dapat berdamai dengan Allah. Wow, ini mungkin agak pusing dengarnya. Tadi katanya Yesus itu adalah penjelmaan dari Allah di atas bumi, bahwa dia adalah sosok ilahi yang berubah manusia. Iya, betul. Tetapi kan dia menanggung dosa kita, itu manusianya itu yang di dalamnya ada Roh Kudus, agar kita berdamai dengan yang mengutus. Sebab Yesus selalu mengatakan demikian dalam pengajarnya, Bapakku yang mengutus aku di tengah-tengahmu, dan kamu harus tahu di dalam akulah Bapa itu tinggal. Nah, bukankah ini adalah suatu jalan berdamai dengan Allah bagi kita yang sudah ribet hidup kita nih, dicambik-cambik nggak jelas, berdoa nggak beres, mengenal Tuhan nggak pas gitu kan, beribadah ya demikian tidak berkualitas, Alkitab tidak pernah dibaca, maki-maki orang, menghujat orang, menghakimi orang. Wow, nggak ada yang bagus satupun, nggak ada yang bagus. Bukan itu kehendak ilahi. Kan saya ingatkan selalu, ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah gambar, prototipe dari ilahi yang ada di bumi. Jadi jangan barbar, ya. Oke? Oke. Maka, nah, ini dari yang kedua ini, Natal mengajak kita untuk merenung. Betul saya katakan tadi, ini perenungan. Apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara? Apakah kita membuka hati kita untuk menerima kasih dan pengampunannya itu? Terpulang kepada hatimu, terpulang kepada jiwamu, terpulang kepada imanmu. Nomor 3, ini catatan saya. Iman penuh kepada Yesus sebagai sumber kemenangan hidup. Iman penuh gini, ada iman yang separuh-separuh, tidak total ya. Percaya kepada Yesus itu enteng-enteng gitu ya. Apa namanya itu, kaleng-kaleng, saya tidak tahu, nggak benar iman itu. Ya kan? Makanya Yesus selalu mengatakan, hei kamu angkatan yang kurang percaya. Nah, imannya nggak penuh gitu. Maka saya katakan istilahnya iman penuh kepada Yesus sebagai sumber kemenangan hidup saudara dan saya. Ya, ini yang nomor 3. Natal juga mengajarkan kita bahwa hidup bersama Yesus adalah hidup yang penuh kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan oleh saya catat di sini bahwa hidup bersama dengan Yesus, bagaimana tidak bersama kita akui bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahkan Yesus mengatakan, aku menyertaimu sepanjang masa. Jika apa? Jika saudara percaya kepada Kristus, Yesus membalas, aku menyertaimu sepanjang masa. Saudara, kalau Yesus sudah menyertaimu dalam segala hal dalam hidupmu, tidak ada detik dan menit yang lepas, ada orang bisa ganggu? No, no, no. Anda dilindungi, diproteksi oleh Yesus. Siapa yang bisa menjamah? Coel-coel, cawe-cawe, nggak bisa. Nggak bisa. Anda dipegang. Karena Anda miliknya. Kita milik Tuhan, gitu. Ya? Ya. Jadi Natal mengajarkan kita bahwa hidup bersama Yesus adalah hidup yang penuh kemenangan. Bapak Saudara imani ini. Ya kan? Di topik-topik besok nggak keluar lagi ini. Masa kita bicara Natal tiap topik di video yang akan datang, kan enggak ya? Di dalam Yohanes 16 ayat 33, Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, dalam dunia ini kamu menderita. Lihat itu. Yesus sudah kasih tahu. Tetapi percayalah, nah, tetap juga teguh disampaikan, kita mesti percaya kepada dia. Aku telah mengalahkan dunia ini. Wow, haleluya. Saudara menang? Yes. Bersama dengan saya? Yes. Bersama Kristus kita menang, karena dunia sudah dipatahkan oleh Kristus. Apapun itu yang ada di dunia. Tentu penjahat-penjahat nggak bisa mencabik-cabik Anda. Tadi kan saudara katakan, aku dan dia, aku dan Bapa akan datang kepadanya, orang yang
pelaku firman itu, dan tinggal bersama dengannya. Wow, Bapa Surgawi dan Yesus tinggal bersama saya, bersama ibu, bersama bapak dan saudara yang percaya yang sedang mendengarkan. Sekali lagi, tetap saya akan mundur maju supaya tetap saja ini bermakna semua ya. Walaupun saya akan mempunyai 4 kemaknaan dari Natal buat kita menurut catatan saya. Ini baru yang ketiga. Ya. Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia ini kamu menderita, Yesus sudah tahu. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan berpikir, kalau kita dengan Yesus kenal baik gitu begini, kita tidak menderita. Oh, kata siapa? Yesus sendiri sebagai putra Allah diganggu oleh iblis, saudaraku. Hai putra Allah, masih ingat? Selesai daripada puasa 40 harinya beliau diganggu oleh iblis. Sembah aku di dunia yang terhampar di hadapanmu, di atas bukit ini kau lihat indah, kuserahkan kepadamu, sembah aku. Nah ini kan iblis memang botol, udah bodoh tolol pula. Putra ini disebut, hai putra Allah, kuserahkan dunia ini kepadamu, tapi sembahlah aku. Wow, sudah tahu itu kualitasnya nggak ada. Tapi banyak yang terkecoh, teman-teman yang sama-sama mengatakan percaya kepada Yesus, berpaling kepada suara-suara minor dan suara-suara busuk tadi. Banyak yang ikut. Makanya saya sayangkan orang-orang Kristen masih pergi ke orang-orang pintar, orang-orang yang membaca kartu tarot, kartu nasib ya. Orang yang menyerahkan begini, lihat dong bagaimana Mbah ini lihat katanya nasib bisa dilihat di sini keselamatan saya nggak ngerti benar. Tapi kenapa saudara menyerahkan? Bukankah kita berserah pada Kristus? Saya hanya mengingatkan saja ya, dalam renungan ini kalau masih kita tersesat kembali, supaya 2025 itu memang tahun yang baru dan berkat yang baru dan hidup yang baru. Wow, keren ya. Kalau mau, kalau nggak mau, monggo mawon, itu pilihan panjenengan, kan gitu ya kan. Apalagi dikatakan Yohanes 16 ayat 33, bukankah itu suatu kemenangan buat kita? Aku telah mengalahkan dunia. Hei, kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, lalu dikatakan, saya katakan tadi, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, yang tinggal di dalam kita mengalahkan dunia, saudara tetap menang kemanapun. And so saya katakan, Anda akan melangkah dalam seluruh kemenangan hidupmu. Itu dia. Nah, Yesus sudah bilang tadi, aku sudah mengalahkan dunia itu besar. Iya, saya akan bersuka cita. Yang saya sembah, saya muliakan di setiap hari, setiap malam, setiap jam 3 subuh. Saya terima kasih Tuhan, kau dahsyat, sehingga aku tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bersaksi kemarin dulu di video itu, ketika saya berhadapan dengan seorang pintar di Kabupaten Probolinggo, di tepi laut itu, dia menyerah, nggak bisa, Pak Binsar, Bapak lebih besar dari saya, sudah di Aceh Barat, ya, di Melabuh yang kena tsunami, dia akan serahkan ilmunya kepada saya, buat apa? Saya nggak butuh ilmu begitu, saya butuh kasih Tuhan. Kalau saya terima itu, saya nggak akan seperti hari. Pasti murka Allah yang titip pesan, kuduskan dirimu dan ikut aku. Itu yang kuikutin. Bukan dukun itu. Mau dukun itu bilang saya lebih kecil dari Bapak. Iya, sudah terbuktikan Alkitab itu. Roh yang ada padamu lebih besar dari semua roh di sekitar kamu di dunia ini. Amin? Amin. Tapi kalau Anda menjadi keok dalam hidup, Anda menjadi kalah, berarti rohmu itu kecil. Roh apa? Nggak tahu saya. Roh yang ada pada kita seharusnya kan Roh Kudus. Itu yang melindungi kita, memproteksi supaya kita tidak bisa dikalahkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya? Apalagi Yesus janji ya, kita akan menderita, betul. Tetapi diingatkan, percayalah, dunia ini sudah kukalahkan. Haleluya. Tidak akan ada yang bisa menyentuh kita lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Yesus datang untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan dan membawa kemenangan atas dosa dan maut yang ada di dalam hidup saudara. Ya, maka itu tetaplah harus kita bertobat. Ya, lagi-lagi ya saya ingatkan,
bukan tidak ada artinya. Kalau nggak ada artinya, anjuran Tuhan dan Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu, kalau nggak ada maknanya, ngapain diumumin? Ngapain disodorkan kepada kita orang berdosa? Karena ada gunanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun kita menghadapi tantangan dan penderitaan dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa kemenangan sudah diberikan kepada kita melalui Yesus yang percaya kepadanya. Tetaplah percaya. Kemenangan itu sudah diberikan. Cuma kita banyak kadang-kadang seperti yang saya dengar keluhan dari teman-teman, gimana sih ya Pak ya? Kayaknya sudah keturunan kami deh. 5 keturunan dari nenek-nenek saya semua sampai saya ini miskin. Hei, kamu yang mengatakan miskin, maka jadilah miskin. Ikan, coba Bapak Ibu Saudara, ya, kita renungkan lagi baik-baik. Ada kadang-kadang keluarga salah alamat ngomong ini dan tidak baik. Dinasehati anaknya. Dibuat sesuatu menjadi rumit, padahal sebenarnya tidak. Tapi karena tidak menguasai kasih Tuhan yang begitu besar, seperti yang kita katakan dari awal tadi, kasih Allah begitu besar bagi dunia, bagi saudara kita semua. Tapi acap sekali orang tua zaman-zaman dulu, kalau ada sesuatu yang hendak diminta anak-anaknya, sudah dikeluarkan itu kata-kata yang tidak bermanfaat dan itu merugikan. Hei anak-anak, dengar baik, uang susah dicari. Itu bahaya. Karena itu semuanya bernada emosi negatif. Susah dicari. Alhasil anak ini kan dimasukin di bawah sadarnya itu, susah rupanya cari duit. Sampai dia besar tetap susah. Karena itu yang ada di bawah sadarnya, dan itu akan keluar setiap saat. Diingatkan di otak sadarnya, jangan macam-macam ya, duit itu susah dicari. Apalagi ditambah lagi, kamu harus tahu anak-anak, nenek kakekmu yang dulu itu miskin-miskin. Jangan kau lihat orang kaya mobilnya hebat-hebat, makannya enak-enak, kita nggak bisa. Nah, udah dipotong di situ. Itu bisikan-bisikan yang sesat. Kita punya Tuhan Maha Kaya. Maka Yesus ngomong begini, saya suka cita ngomong ini. Yesus katakan, jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah kepadaku dan doakan, percaya kau telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Bisa sudah kau rasakan bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Tetapi kalau kau tidak bisa merasakan kemewahan, keberlimpahan itu, ya kamu tetap saya teronggok sebagai orang miskin. Miskin itu saja yang kamu rasakan, maka miskin selamanya sampai di liang kubur. Saudara tahu itu? Saya tidak menghakimi, tapi tersesat berpikirnya. Kan sudah Yesus bilang, mintalah apapun kepadaku. Apapun, berarti yang baik-baik. Dibatasi, no. Kemarin saya diskusi lewat telepon jarak jauh dengan seseorang. Hei, pandang Yesus itu besar. Yesus berkuasa, Maha Kaya, Maha Kasih, Maha Pengampun. Jangan kau kecilkan. Lalu orang tua zaman dulu tidak bisa salahkan, saya salahkan. Karena mereka tidak punya mentor, tidak punya pendamping. Seperti saudara-saudara mungkin banyak pendamping ya, yang bisa memberikan masukan, atau yang bisa memberikan cara-cara supaya hidup bersama dengan Kristus dan kemenangan. Dulu mana ada. Sudah dilihat emaknya apa yang supaya malah dipesankan, nenek kamu dari dulu miskin. Kata miskin mengendap. Kapan bisa kaya? Sedangkan yang saya tahu, orang-orang yang maju dikatakan kepada, sekolahlah yang tinggi-tinggi anakku, supaya berubah hidupmu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu emosi positif, dia tebar. Jadi anaknya pikir, yes, dapat dukungan moral dari emak dan bapaknya, jangan dimatikan. Alhasil anak itu sampai besar susah, karena sudah dicekokin, duit itu susah dicari. Saya tidak ngomong juga kepada kita semua, duit gampang dicari, tidak. Tapi jangan keluarkan statement-statement yang negatif. Oke? Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Apa saja yang kamu minta, jika ada keinginanmu, mintalah kepadaku. Apa saja, berarti tidak dibatasi. Kecuali misalnya yang negatif. Ayo, mari kita mau mengebongkar bank. Ya, kita rampok orang. Yang enggak lah, Tuhan enggak setuju hal-hal yang brutal. Bagaimana sih? Yang baik-baik saja. Kalau cuma minta rumah, minta mobil, minta kerjaan, ya tentu saja diproses. Kan ada prosesnya. Yesus diberkati begitu dasar setelah dibaptis di Sungai Yordan,
Itu dari mulai bayi dulu, lahirnya menderita di kandang yang, waduh, ndak bau, mungkin ndak enak baunya, mungkin kandang domba yang tidak terpelihara, kosong, ya kan? Di Bethlehem. Tapi besar, 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 dipimpin oleh Tuhan sampai bisa berkuasa. Dia mengatakan kepada kita lewat firman-Nya, ya kan? Kepadaku telah diserahkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi ingat, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Di Kejadian 1 ayat 26, supaya manusia diciptakan menyerupai Allah itu supaya apa? Supaya kita berkuasa di atas bumi. Separuh dari kuasa itu ada dari Yesus. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kita berkuasa di bumi, di surga kagak. Itu kuasa Yesus. Bapak Ibu Saudara, dahsyat. Jadi jangan bikin Anda menjadi ciut, jadi kecil. Jangan, Tuhan kita besar. Sampai dikatakan, roh yang padamu lebih besar daripada semua roh di sekitar kamu, roh jahat, roh sesat. Lebih besar, berarti Anda menang. Oke? Iya, dahsyat perenungan ini ya, berapi-api. Yang keempat, dengar baik. Natal adalah panggilan untuk menghidupi kasih Yesus dalam kehidupan saudara sehari-hari. Pusing nggak dengar kata-kata ini? Bahwa Natal memiliki makna, ya, adalah panggilan. Natal itu panggilan bagi kita untuk mengimani Yesus adalah pembela dan juru selamat, untuk menghidupi kasih Yesus yang digelondor kepada kita, diberikan itu, hidupkan, ya, hidupkan generatornya, generate dalam jiwamu, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, ketika Anda, apa yang Anda lakukan sepanjang hari, nanti atau besok atau kapan, kasih Yesus itu diingat. Anda hidup karena kasih Tuhan, dan lakukanlah apa yang diajarkan tentang kasih. Iya kan? Saya udah berulang-ulang ngomong tentang kasih, banyak yang gagal. Kasih samamu enggak juga. Ya, kita cuek-cuek aja. Peminta-minta pengemis, ya memang namanya pengemis, nyanyi misalnya, nyanyi apalah ndak ngerti juga. Kita kan itu keroncongnya ndak paham. Ya sudah harus lihat, ya, cerdas. Dia sebetulnya bukan penyanyi ingin nyanyi, ingin duit. Sudah? Dalam pikirannya juga benar. Kalau cuma menanda begini akan dikasih, pasti diusir. Jadi seolah-olah dia memberikan kontribusi dulu biar kuping kita enak ngedengar, padahal nggak enak banget. Udah nggak usah banyak nyeloteh, kasih aja. Kasih. Apa yang kau berikan kepada orang-orang hamba-hambaku yang terlantar itu, akan kuberikan dari langit kemuliaanku kepadamu. Jadi singkatnya begini, apa yang kau lepas di bumi, kau lepas di surga, dan apa yang kau ikat di bumi akan kuikat di surga. Wah, saya sudah ngomong berulang-ulang. Kalau nggak ada yang paham ini, ya pahami lah gitu ya. Dalam renungan ini supaya dipahami semuanya. Karena ini pekerjaan perjalanan tahun 2024 sudah berakhir. Ending di sini, kita menyeberang ke 2025 yang penuh dengan kemenangan. Wait, haleluya. Sudah lihat saya berapi-api ngomong, masa saudara melempem sih? Dosa saya udah begini-begini, bukan menggigil, perangi, menyemangati saudara gitu. Masa saudara nonton gini? Wah, apalagi setengah ngantuk. Stop, kalau setengah ngantuk tutup, besok dibuka lagi. Bapak saudara. Ya. Jadi untuk menghidupi kasih Yesus, maksudnya kasih Yesus itu hidupkan dalam hidupmu, dalam keseharianmu, menyala kasih Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini poin yang keempat. Jadi Natal bukan hanya tentang merayakan kelahiran Yesus di kandang domba yang tidak bersih itu, bukan. Tetapi juga tentang bagaimana kita menanggapi kasih-Nya yang begitu dahsyat dalam hidup kita sehari-hari. Kita tanggapi kasih-Nya yang begitu besar. Enggak pamrih loh. Tuhan enggak, kuberikan kau bernapas, bayar kepadaku, kan enggak. Matamu berkedip sekian kali sehari, bayar 2.000 sehari. Kita ngambil ban mobil motor di tukang sepeda motor, apa, Pak beli angin dibeli loh ya, sudah cukup ukurannya, ya berapa, 2.000. Angin milik Tuhan itu kita beli, ya memang kita nggak bisa niup kan, itu bukan balon. harus punya kompresor, ada alatnya dibeli. Sudah nggak usah dibahas, bayar saja. Anda sedang memberkati tukang tambal ban, gitu aja sederhananya. Jadi kan jelas yang dikatakan, jadilah berkat bagi pribadi-pribadi lain. Enak sudah. Anda bayar 5.000 juga Anda memberkati.
Iya kan? Saya selalu titip sama bunda istri saya itu, kalau kau tanya berapa, dulu masih 1.000, sekarang udah 2.000 kan. Berapa? 2.000 sudah naik, katanya ke saya. Ya, 3.000 kayak 5.000 deh, kasih. Karena kalau tidak dipompa, kita juga nggak jalan angin. Bannya nggak ada angin. Aduh Tuhan, tolong pengertian ini. Ya, jangan bawel malah ribut. Masa cuma minta angin sedikit aja mahal sekali. Heh, daripada ribut bikin dosa, mendingan nggak usah ke tukang ban. Tiup sendiri di rumah banmu, oke? Tidak usah bayar. Oh Tuhan ampun. Iya, kelihatannya guyon, saya serius. Kalau Anda tidak bisa melakukan, ditolong sama orang, jasa tolongnya bayar. Ya, kalau katanya 3.000, ya sudah, uang 5.000 dikasihkan. Ya jangan tunggu. Oh Pak, mana kembaliannya? Aduh sungguh, saya cari dulu. Gak usah repot, udah biar aja di situ Pak, buat besok. Gampang kan ngomongnya. Begitulah berkat turun dari langit, kemuliaan Tuhan. Jika engkau itu luas, tulus, tanpa pamrih memberi, ya dengan sukacita, jangan bawel. Langit kemuliaan akan buka dan semua nomor rekeningmu akan dimasuki uang yang kau butuhkan, yang sudah kau sampaikan kepada tukang ban, tukang ngamen, tukang minta-minta, segala tukang yang tidak jelas hidupnya. God bless you. Kita ini memberi saja pelit. Coba Coba semua teman-teman yang sedang mendengarkan ini, agak lucu mungkin kedengarannya. Memberi pelit, menerima rajin. Udah, nggak balance, nggak seimbang. Kata Tuhan begini kepada kita, rajinlah memberi daripada meminta. Paham nggak maksudnya? Sampai orang kaya, orang muda datang kepada Yesus bilang, bagaimanakah supaya saya bisa berhadapan dengan Allah Bapa dengan sempurna? Apa kata Yesus? Bapak Ibu Saudara, siapa yang masih ingat cerita ini? Jadi kejadian, ya. Pulanglah kau, jualah hartamu, kekayaanmu, berikan kepada orang miskin, baru datang kepada saya. Apa kata orang muda? Nggak benarnya ajaran. Saya sudah capek kumpulin kekayaan ini sekian ratus miliar, suruh jual semuanya, tanah apa, gedung, mobil balap, bagi ke orang. Aduh Tuhan, enggak lah, nggak sempurna, nggak kenapa-kenapa juga sih. Ya udahlah. Sudah lihat itu? Dia takut kehilangan. Duh, kalau saya kasihkan harta saya sekarang 100 miliar, ya jadi nggak ada lagi dong. Jatuh miskin gue. Nah maaf, saya lepas bahasa-bahasa hari-hari ya. Supaya akrab, enggak apa-apa. Sudah mulai mendidih ini. Jangan takut memberi, saudara. Aduh ampun, bersedekahlah lebih bagus. Jangan terlalu banyak meminta, memberi macet. Ya ampun, ya Allah, ya Tuhan. Rajin-rajin. Kan dikatakan, jadilah berkat bagi orang-orang, terutama orang yang tidak punya. Bila saudara rajin memberikan orang-orang yang tidak mendapat perhatian dunia, miskin, melarat, orang yang di lorong-lorong kegelapan, yang tidak punya rumah di trotoar, di mana, ya, beri. Tuhan melihat apa yang kau lakukan, maka akan disumbang dari surga bagimu dan tidak ada yang hilang, bahkan akan berkelipatan berkat turun dalam rekeningmu. Haleluya. Amin. Amin itu. Iya, saya dengan istri belanja ke pasar jalan kaki, satu perjalanan itu karena jaraknya mungkin ada 1-2 kilometer. Sengaja kenapa? Supaya saya melatih kaki saya ya, supaya olahraga pagi-pagi, beli sayur doang. Di tengah jalan saya ketemu tukang yang bawa pengki. Tahu pengki? Tempat sodokan tanah, atau kemudian pacul yang ujungnya sama-sama tajam ke atas ke bawah, bukan pacul biasa ya, tajam juga. Ada dua ujung begini, tajam semua. Untuk congkel-congkel, saya tidak tahu. Karena saya bisa berbahasa Sunda, saya akrabin si Mamang itu. Mang, balik ke mana? Cek saya gitu. Nih, bapak-bapak yang ikut bahasa Sunda silakan. Badai nyamut gawe, saya bilang. Iya, katanya. Hari bapak di mana? Di Tasik, kan benar. Dari Tasikmalaya dia, saya kasih umpan bahasa Sunda, dia jawab. Ya saya bilang begini, sudah dapat pekerjaan. Ya saya keliling dari tadi, sudah gini hari nggak ada juga yang manggil. Ngeri nggak? Ngeri. Akhirnya saya tanya, kalau sampai sore nanti maghrib belum juga ada orang yang suruh maculin apa kayak gitu, nanti panjenengan teh badai tuang naon, sadinten moal tuang, saya bilang gitu. Ada yang ngerti nggak sih? Apakah Anda tidak akan makan satu hari? Enggak, minum air saja saya minta di rumah makan air.
diminum. Waduh, Tuhan tolong. Saya menjerit batin saya, tolong Tuhan, berikan kepadaku apa yang harus kuberikan kepadanya. Saya pengen nangis ngomong ini. Kasihan, punya istri, punya anak. Coba, bajunya saja karena bercampur dengan lumpur yang kemarin masih berwarna merah, pakainya tetap aja nggak dicuci. Ya Allah, baju kita bersih. Di kamar mandi, di ruang cuci pakai mesin cuci. Bapak Ibu Saudara punya mesin cuci? Ya, istrimu, ya, entah anakmu bekerja di ruang cuci, itu dimasukin, dikenop muter sendiri, diambil dipindah ke ruang pengering, dikenop mutar gering sendiri. Untung-untung belum ada mesin yang menyetrika sendiri, saya tidak tahu. Habis itu dimasukin lagi obat pewangi. Ya, jadi 1 minggu itu dipakai baju itu yang sudah dicuci dengan pewangi, wangi kemana-mana, harum. Diikuti yang apa yang dikatakan di TV, diikutin itu iklan. Ini orang kalau tidak makan cuma nyedot air. Saya bilang sama nyonya begini. Dia dengar, dialog saya dia dengar. Gitu. Dia diam istri saya. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak ngerti ya. Saya dorong ya, saya trigger. Coba berikan kepada dia. Dia tanya berapa? Nah, repot kan? Udah lihat gitu begitu susah hidupnya. Ya saya nggak ngomong. Bagaimana hatimu ada, ya itu kasihkan gitu loh. Ini saya bersaksi ya Bapak Ibu Saudara. Bulan lalu dikasihnya 5.000. Ini real story ya. 5.000. Saya lihat warna-warna coklat itu. Diterima sama si mamang itu. Nunya cina. Saya tahan. Tunggu Mang. Coba perbaiki. Maksud saya, coba tingkatkan imanmu. Coba dalam batin saya. Cuman saya ngomong sama istri, coba perbaiki. Kalau 5.000 itu daunnya saja sudah 3.000 nasi campur itu, Neng. Nasi seonggok di rumah makan Padang itu sudah 7.000. Kok kasih 5.000 apalagi yang mesti dia makan? Tetap aja dia sedot air putih, Ibu. Saya bilang, Neng. Saya panggil Neng juga istri saya. Ayo diganti. Dikasih lembar kedua 5.000 juga. Habis itu saya nggak ngomong lagi. Kalau di situ imanmu ya sudah itu. Masa harus saya korek-korek? Kan? Tapi di rumah saya kasih ingat. Apa kita menjadi miskin? Kalau kau kasihkan tadi 50.000 ke kantongnya, dia akan berdoa, ya Allah, karena dia tidak seiman dengan kita. Pasti dia, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, Allahu Akbar. Pasti begitu. Dia menyebut nama Tuhannya. Kita didoain. Coba stop orang soal doain kita. Mang sini doain saya. Apa alasannya? Maka orang yang memberkati, orang-orang yang lemah itu akan diberkati oleh Allah. Dari kemuliaannya buat saudara, rekening akan penuh dengan uang. Karena itu yang kamu butuhkan, bukan pasir kan. Setelah dilepasnya segitu, 1 minggu kemudian, entah dari mana saya nggak ngerti juga ya. Tapi saya ngomong sama istri di rumah, saya sering ngomong, siap-siap, nanti ada berkat datang ke rekeningmu. Begitu. Lalu dia lapor. Ya, saya tidak sebut dari siapa-siapanya, tapi dia dapat uang. Kalau yang diserahkannya itu 10.000, dia dapat duit 2 juta. Hebat sekali Tuhan. Saya selalu katakan, wow, kita nggak barter dengan Tuhan, tapi Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya, nggak mungkin bohong, saudaraku. Ini renungan. Apa yang kau lepas di dunia, akan ku lepas dari surga untukmu. Apa yang kau ikat, kau keket, kau pelit, ku ikat juga. Aku bisa lebih pelit daripadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Ya, saya hanya mengingatkan kita semua, kalau masih ada di dompet, di rekeningmu, di ATMmu duit 100 juta, kenapa sungkan membagi mereka 100.000, 100.000, 100.000? Ya, jangan takut kehilangan. Ketika saudara merasa takut miskin, malah jadi miskin. Oke? Nah, oleh karena itu jangan takut. Katakan, aku diberkati berkelimpahan oleh Yesus. Amin. Katakan itu positif. Pasti akan diberkati. Aku berkecukupan dalam segala hal. Kesehatan, keuangan, dan benda-benda yang diperlukan dalam dunia ini. Pasti berkecukupan. Tapi kalau seperti dia orang tua katakan, nah hati-hati ya, kita ini miskin. Selamanya dia akan miskin, Bapak Ibu Saudara. Sulit untuk merubah itu. Karena mentalnya udah diatur menjadi mental miskin. Salah. Untuk apa di sekolahin anak-anak kalau itu menjadi melarat, Bapak Ibu Saudara? Baik, ya. Oke. Sudah sampai yang keempat. Jadi, ya dalam kehidupan keseharian, hidupkan kasih Kristus itu dari jiwamu.
Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 demikian dikatakan, diajarkan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pendek ya. Kita ini harus mengasihi karena Allah, kita sadari, sudah lebih dulu mengasihi kita. Sebelum saya lahir, emak bapakku sudah dikasihi. Sebelum bapakku lahir, kakek nenek saya sudah dikasihi. Itu kan beranting. Jadi kita wajib mengasihi, kan gitu. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih Kristus di seantero jagat raya ini. Kita membawa kasihnya. Itu dikatakan tadi dalam judulnya yang keempat ini, hidupkan kasih Kristus dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jadi seperti Yesus yang datang dengan kasih tanpa batas untuk menyelamatkan kita, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama, menyebarkan kasih, dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, penyampaian firman ini. Untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, renungkan baik-baik supaya bermanfaat. Hari Natal jangan berlalu begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan percaya penuh kepada Yesus, kita bukan hanya merayakan kelahirannya, tetapi juga merayakan hidup yang baru, hidup yang penuh harapan, hidup penuh dengan damai dan kemenangan yang dijanjikannya. Oleh karena itu, marilah kita memaknai Natal dengan lebih mendalam, membuka hati untuk menerima kasih-Nya, dan mempercayai bahwa melalui Yesus kita memiliki hidup yang kekal dan kemenangan atas segala tantangan hidup ini. Haleluya. Semoga kasih Natal mengubah hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Natal dan selamat tahun baru yang penuh dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Binsar, amit mundur. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menuju kepada kemenangan yang dijanjikannya. Amin.